wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman Islam pada kita sekalian, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini untuk menghadiri acara rutinan pengajian. Semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan pada hari ini dan seterusnya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru diberitahu oleh Bu Ketua, Bu Lastri meninggal kan suaminya. Siapa? Kenapa Bu? Ibu. Kapan? Pagi tadi. Tadi pagi ya. Oh ini namanya Ibu Sima. Sima binti Dulur Rosid. Dulur Rosid. Kalau suami Mbak Lastri, Parmadi. Kemarin ya. Insya Allah kita bacakan Yasin, tahlil dan doa nanti. Tapi sebelum itu saya ingin menukil sebuah ayat dalam surat Al-An'am 186 di mana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, siapapun dan apapun. Kalau siapapun itu yang berakal ya. Baik manusia bahkan sampai malaikat nanti itu akan mati semua. Semua makhluk akan mati semua. Kecuali siapa yang hidup? Allah. Jadi setiap yang bernapas, siapapun dan apapun, binatang, kalau apapun itu binatang yang bernapas, tumbuh-tumbuhan, semuanya lah yang bisa dikatakan ada nyawanya itu ya. Semuanya akan merasakan apa? Mati dan kematian. Jadi tidak ada manusia atau makhluk Tuhan sedikit pun yang akan kekal abadi. Bahkan Fir'aun sendiri yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sampai dia mengatakan kepada Nabi Musa, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu lah, mengaku sendiri ya. Tapi Fir'aun malah kecebur, tidak bisa menyelamatkan diri di laut ya. Ketika mengejar Nabi Musa, akhirnya mati ya. Jadi orang yang dulunya pernah mengaku paling hebat, mengaku paling kuat, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, ana rabbukumul a'la, sekarang di mana? Berada di rengkupan tanah yang tidak berdaya. Semuanya kita akan ke sana suatu hari nanti ya. Kita akan menyusul orang-orang yang kita cintai, yang telah pergi duluan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sekarang kita
Kalau ada keluarga kita yang kita cintai, ya, pergi terlebih dahulu meninggal dunia, ya, maka cepat-cepat kita mengucapkan sesuai dengan firman Allah, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apabila musibah menimpamu, cepat-cepat kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya apa? Sesungguhnya kita semuanya ini adalah milik siapa, Bu? Milik Allah. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Meyakini ayat ini, maka kita harus berpikir, harus merenungi, ya, harus meyakini apa yang kita miliki sebenarnya, baik itu berupa keluarga, ya, suami kita, orang tua kita, ya, anak yang paling kita cintai, harta benda kita, hakikatnya adalah bukan milik kita, tapi milik siapa? Jadi kalau diambil oleh Allah, seharusnya kita ikhlas. Ya Allah, beliau ini bukan milikku yang sebenarnya, ya. Beliau ini adalah milikmu pada hakikatnya. Suami aku adalah amanah, ya, yang harus aku patuhi, ya, yang harus aku ikut bersamanya, ya. Harta yang hilang misalnya, hanyut, terbakar, runtuh dan lain sebagainya, hakikatnya itu adalah bukan milik aku. Jadi kalau dia diambil oleh Allah, yang terbaik adalah kita ikhlaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita harus meyakini semuanya adalah amanah. Orang yang percaya dengan takdir, qada dan qadar, insya Allah sedihnya itu enggak berkelanjutan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Mungkin dia menangis-nangis, jerit-jerit, geluntungannya, Bu, ya, gelimpang-gelimpung, sampai tidak mau makan, tidak minum, karena mereka shock dan mereka menganggap bahwa yang hilang itu adalah milik hakiki dia. Maka dampak negatifnya akan begitu kuat, berbeda dengan orang-orang yang mengimani adanya qada dan qadar. Sebab itu kita sangat beruntung sebagai seorang muslim mukmin yang wajib mempercayai adanya rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa perkara rukun iman? Ada 6, ya. Di antara yang paling terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, celaka maupun yang membahagiakan, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, ya, hitam maupun putih warna seseorang kulitnya, ya, puyeng ataupun ceria, semuanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditentukan, termasuk kita pada hari ini sekarang ngumpul ini, Bu, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak sampai di sini, Bu, walaupun kita berusaha, ya, Bu, ya. Iya. Jadi ini yang harus kita yakini, ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya adalah iradat dan kudrat. Iradat artinya apa? Kehendak Allah, dan kudrat Allah, kekuasaan Allah, yang kalau Allah ingin mesti terlaksana. Dalam surat Yasin dijelaskan, idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki,
jadilah maka jadilah. Jadi ini yang perlu kita percayai, ya, wajib. Jadi ibu-ibu yang kehilangan orang yang terkasih, tercinta, supaya diikhlaskan, ya. Ya memang sedih, Nabi sendiri juga demikian. Ketika putra yang paling beliau cintai, Ibrahim namanya, ya, hasil nikah dengan Al-Qibtiyah, ya, tiba-tiba di waktu umurnya nggak sampai 2 tahun meninggal. Bayangkan, kita punya bayi lagi comel-comelnya, ya biar tiba-tiba diambil Allah. Ayo gimana perasaan? Ya sedih, ya wajar sedih. Sampai Nabi juga menangis, tapi menangisnya Nabi tidak larut, tidak seperti orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau anaknya meninggal, apalagi laki-laki yang meninggal, wah mukul-mukul pipi, mukul-mukul kepala, bentur-benturin kepala di batu, di tembok, nyobek-nyobek pakaiannya, ya Bu ya, mukul-mukul paha anggota badannya, ya, sampai nggak sadar, saking sedihnya, sampai nggak sadar, sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, mikirin. Ini kenapa? Karena dampak orang tidak mempercayai qada dan qadar. Karena semuanya ada yang mengatur, ya. Dan semua kita akan ke sana. Kita yang masih hidup sekarang ini, semuanya akan apa? Akan menyusul, cepat ataupun lambat, itu urusan Allah. Kita nggak tahu, ya. Sebab itu ini Allah rahasiakan. Ajal itu Allah yang tahu. Pernah dalam sebuah hadis kita sudah bahas, ya. Ada 4 perkara ketika Allah meniupkan roh ke dalam segumpal apa? Daging, yang setelah itu berumur 100 berapa hari? 120 hari, ya. Lalu Allah putuskan 4 perkara, diantaranya apa? Ajal. Jadi ajal ini atas pengetahuan Allah. Kapan matinya, hari apa, jam berapa, di mana, dalam keadaan bagaimana matinya, ya Bu ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, ya. Coba bayangkan kalau kematian kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kita gimana, Bu? Wah, kan stres, ya Bu ya. Makanya rahasia ajal ini di tangan Allah dan tidak diberitahukan, ya. Kalau tanda-tandanya, ya memang tanda-tandanya sudah banyak diberikan oleh Allah, ya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi, ya. Ketika Nabi ditanya tentang masalah ajal, Nabi mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi ketika ditanya apa tanda-tandanya, baru Nabi bisa menjawab, ya. Banyak tanda-tanda yang sudah ada pada diri kita, ya, supaya kita sadar bahwa kita nggak lama lagi akan apa? Akan menyusul, loh, Bu. Apa salah satunya, Bu? Rambutnya sudah berubah, ya Bu ya. Tenaganya yang dulu keker, sekarang lari aja ngos-ngosan, jalan aja ngos-ngosan. Nah, itu tanda itu, tanda itu, ya. Matai is burem, ya, tahu burem? Nggak begitu, ini apa, ini huruf apa ya? Nah, mata sampai miring-miring, nah ini tanda. Ya. Dipanggil majikan 2-3 kali nggak dengar, wah ini tanda budek ini. Awas. Iya, sering sakit-sakit, nah ini tanda ini. Siap-siap, ya Bu ya. We have to be prepared. Kita harus bersedia, ya. Harus bersedia, Bu. Ya. Ada satu jaminan, ibu-ibu sekalian, dalam surat At-Tur kalau tidak salah, ya. Dijelaskan oleh Allah bahwa Allah nanti akan mengumpulkan zuriat
manusia ini ya, dengan iman, ya, dzurriat kita semua dengan iman. Wa alhaqna bihim biiman, kata Allah, ya. Wa tabi'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan nanti keluarga kita itu, kita semua ini akan dipertemukan oleh Allah, ya, di surga dengan iman. Ya. Jadi kalau sama-sama beriman, ya, insya Allah keluarga kita ya Bu ya, yang tadinya terpisah-pisah, meninggalnya kita nggak tahu ya, di akhirat kelak akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita minta saja nanti Bu, ya, seperti yang tertera dalam surat Yasin, ya, walahum mimma yadda'un, adalah ya, 50 lebih, ya. Inna ashabal jannati yawma idzin, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Itu bagus sekali ya. Sesungguhnya ahli surga itu, ya, mereka berhappy-happy di dalamnya, ya, syughulin fakihun hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka itu fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, dalam naungan-naungan, ya, dan duduk bersebelah-sebelahan, ya, fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, ya. Lahum fiha fakihatun, bagi mereka itu di surga itu akan diberikan fakihah, fawakih, buah-buahan yang enak-enak, ya. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita berada di surga, tinggal minta saja Bu ya. Ya Allah, temukan aku dengan ketua Senin ini ya Allah. Yang namanya Gus apa tuh? Bu Ani. Wah, langsung nggak sampai 1 detik tuh. Nah, ya, cepat ordernya ini, ya, kayak sekarang apa namanya, ojek apa namanya, online ini, ojol, ya, cepat, wah cepat sekali. Jadi tidak perlu larut dalam kesedihan, wajar sedih, tapi jangan berlarut-larut, ya. Kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Harus kuat, ya. Harus kembali lagi normal kehidupan kita. Yang paling bagus adalah setelah itu, ya, setelah mendengarkan kematian itu, ya, kita harus berusaha untuk menyalurkan atau mentransferkan pahala kepada orang tua kita ataupun saudara kita, ya, melalui doa, ya, sedekah atas nama mereka, ya, wakaf dan lain sebagainya. Jadi masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang masih hidup ini, supaya masih tetap terus berhubungan, ya, dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Di antaranya adalah doa pada mereka. Doa ini diibaratkan dalam sebuah hadis, ya, orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam dalam lautan dalam, yang selalu mengharap kedatangan lalu lalang orang-orang yang melewati, ya, berlayar, dan dianggap berlayar itu dikatakan sebagai doa, ya, oleh orang yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup ini baik kepada orang tua kita, keluarga kita, ya, pasangan kita, anak kita, teman-teman kita termasuk, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh mereka, ya. Dan doa yang paling bagus untuk mereka adalah doa maghfirah dan rahmah, seperti yang tertera dalam Al-Quran dan kita semuanya hafal. Rabbighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi maghfirah ya. Itu pengampunan itu penting sekali. Yang keduanya warhamni ya. Apa warhamni? Berilah rahmat ya Allah ya. Berilah kasih sayang kepadaku dan juga kedua orang tuaku. Jadi dua ini bentuk doa yang sangat diharapkan ya oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah maghfirah, yang artinya apa? Pengampunan. Yang kedua adalah rahmah, yang artinya kasih sayang. Dapat dua saja ini indah hidup ini. Ya, orang yang nggak punya dosa itu enak tuh. Enak apa enggak, Bu? Oh, bersih hati nih, pikiran, hidup nih rasanya terang benderang. Sementara orang yang banyak dosanya, yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, apalagi hidupnya gelap, mumet. Diajak ke masjid berat, diajak sholat, boleh nanti aja, nanti tunggu tua. Nah, ya, masih muda ini nanti aja lah tobatnya. Nah, berat tuh, kesempatan muda ini. Nah, ini gelap, karena gelap, hatinya gelap. Disuruh sedekah berat. Baca Al-Quran rasanya kok gelap, ya. Wah, kayak mikul 1 ton itu, berat banget, ya. Nah, jadi penting sih maghfirah dan rahmah, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Nah ini warhamhuma itu artinya ya Allah, berilah rahmat kepada keduanya, ya. Karena rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil, di waktu bayi itu. Ya, di sini maksudnya adalah seorang ibu atau orang tua yang baru punya bayi, apalagi kayak Nabi Ibrahim 80 tahun nikah belum punya anak. Coba. Ketika sudah punya anak, disuruh disembelih. Kalau ada nggak orang zaman sekarang ini mau menyembelih anaknya, udah ngarep-ngarepin sudah berpuluh-puluh tahun, Allah suruh sembelih. Ya, nah ini masalah keimanan ya. Nah, orang biasa kayak kita, ya. Jadi anak kecil, bayi itu merupakan hadiah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayang kita kepada bayi kita itu tidak bisa digambarkan, ya Bu ya. Iya, sayangnya luar biasa, ya. Sampai kita sanggup nggak tidur malam, ya Bu ya. Iya. Nah, dia nangis kita bangun. Pernah nggak bayi nangis kita pukuli dia? Nggak ada, ya Bu ya. Iya. Bayi ngencingin kita, malah senyum, aduh enak, bau iki wangi. Ya Bu ya. Coba kalau dikencingi suami. Ya Bu ya. Karena bayi masih belum punya dosa. Ya. Ya. Jadi seperti itu kasih sayang orang tua kita kepada bayi, kepada kita waktu bayi. Kita juga minta kasih sayang Allah itu kepada orang tua kita, seperti sayangnya orang tua kita ketika kita dalam kondisi waktu kapan jadi bayi, ya. Nah, itu penting. Baik, jadi sabar ibu-ibu yang terkena musibah, ya. Semuanya akan mendapatkan keberkahan, ya. Bahkan ayatnya setelah itu dikatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka yang sabar tadi mengucapkan innalillahi itu akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa rahmah, dan kasih sayang, tapi dengan syarat apa? Sabar dan mengakui innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus mengakui, ya,
bahwa orang tua kita, pasangan kita yang telah diambil oleh Allah merupakan hak mutlak milik Allah dan bukan milik aku. Dengan meyakini itu, Allah akan memberikan keberkahan, kedamaian. Sholawat di situ artinya begitu, ya. Warahmah, dan kasih sayang kepada orang itu. Nah, ya. Jadi ikhlaskan ibu-ibu ya, ikhlaskan. One day nanti insya Allah ya akan bertemu kembali di surga kelak insya Allah. Amin. Baik, mari kita baca. Mau baca Yasin atau baca?